Cintailah pekerjaan itu supaya kita tidak merasa terbebani dengan pekerjaan. Seberat apapun pekerjaan kita, kalau kita merasa mencintai pekerjaan, perlahan-lahan kita akan nyaman, teman-teman. Ada mobil bagus lewat. Hai, good morning. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang udah jam 11 siang waktu Taiwan. Cuacanya sangat cerah hari ini. Setelah kemarin dingin banget, tiba-tiba hari ini cerah. Secerah apa ya? Secerah hati ini yo. Setiap hari harus cerah teman-teman. Hidup jangan dibikin susah. Kalau nanti susah nggak bisa kerja, nggak bisa menikmati pekerjaan kita. Meskipun pekerjaan kita sangatlah berat, tapi kita tetap harus semangat dan tetap semangat. Demi apa? Demi mencapai tujuan kita. Kita di sini mau bekerja, mau mencari uang, mau mencari sesuap nasi, mau mencari nafkah buat anak-anak, ya enggak? Iya dong. Kita awali dengan Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi ya. Saya hari ini ada di luar dan kebetulan saya ada di taman. Tamannya besar sekali. Saya ada di pinggir jalan. Di sana ada Sogo, mall yang sangat besar. Hari ini si bosnya ada tugas di luar, menemui seseorang. Tak liatin sebentar. Guys, mereka lagi merundingkan sesuatu yang mungkin kita tidak boleh tahu ya. Yang tahu pihak kantor sama mereka bertiga. Ada Mbak Yasin sama Mas Bos. Jadi saya di sini menunggu agak jauh gitu. Jadi kita sharing-sharing saja ya teman-teman. Mungkin hanya ingin memberi motivasi ataupun menjawab beberapa teman-teman yang ingin mengetahui ataupun ingin mendengar penjelasan dari saya. Bentar. Di video saya mungkin ada di TikTok beberapa, terus ada di YouTube juga beberapa. Ada yang bertanya kepada saya mengenai bagaimana caranya supaya kita bekerja di luar negeri itu bisa betah kayak gitu ya teman-teman. Banyak yang bertanya ataupun meminta motivasi dari saya. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai apa ya teman-teman, pemikiran tersendiri kayak gitu ya. Sekarang gini saja, tujuan kita bekerja ke luar negeri itu apa? Tujuannya apa, untuk apa, dan mau apa kayak gitu ya. Kalau untuk saya pribadi orangnya, karena saya terus terang terpaksa kerja ke luar negeri karena satu, saya ingin mempunyai pekerjaan, mempunyai uang yang banyak tentunya. Karena saya mempunyai 2 orang anak, tapi alhamdulillah yang satu udah lulus kuliah, sudah bekerja, sudah menggaji saya, sudah ngasih gaji ke saya ya tentunya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali mempunyai anak yang notabene mungkin saya besarkan sendiri, saya biayain sendiri dari kecil. Saya tinggalkan waktu saya awal bekerja ke Taiwan, kakak atau anak saya nomor 1 itu umur 12 tahun. Waktu mau masuk SMP kalau nggak salah. Jadi semenjak itu, ya itulah perjuangan saya dari awal. Saya bekerja ke Taiwan karena satu dan lain hal. Mungkin ada teman-teman sebagian yang udah tahu saya orangnya bagaimana ya. Jadi nggak usah diperjelas di sini. Yang penting saya bekerja itu murni untuk memperjuangkan ataupun apa ya, dibilang mencari nafkah buat kedua anak saya kayak gitu. Jadi kalau untuk bagaimana caranya supaya kita tetap betah bekerja di luar negeri, mempunyai majikan yang cerewet, pekerjaan yang berat,
terus aturan yang bagaimana tidak bisa libur, itu mungkin sebagian besar ya teman-teman, kita bekerja di luar negeri itu mempunyai aturan yang sangat berbeda. Ada juga yang mempunyai majikan bawel cerewet, tapi kalau masalah makan tidak ada batasan gitu, kita dikasih makan yang bagus, terus pelayanan juga bagus, cuman kadang peraturannya tidak boleh ini itu. Ya begitulah yang namanya kita bekerja di luar negeri ataupun ikut orang, pasti ada salah satu peraturan-peraturan yang membuat kita mungkin merasa tidak nyaman ataupun tidak betah. Tapi kalau untuk saya pribadi, dari dulu memang saya udah berniat banget mempunyai pekerjaan, bekerja dan mendapatkan penghasilan. Pokoknya tujuan saya itu dari awal ya pokoknya bekerja, mencari uang. Selagi bos kita tidak melakukan kejahatan, umpamanya memukul, terus mempunyai pemikiran yang lain-lain terhadap kita. Kalau saya itu orangnya positive thinking teman-teman. Saya niatnya bismillahirrahmanirrahim, saya niatnya bekerja, mencari nafkah buat kedua anak saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan bos yang baik, mendapatkan bos yang mengerti dengan kekurangan dan mungkin keterbatasan ilmu saya selama datang ke Taiwan. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya tuh pokoknya tujuannya ya wis bekerja, mencari uang, mendapatkan uang, yang penting di jalan yang benar. Kalau untuk pekerjaan, mungkin di setiap pekerjaan yang namanya ikut orang, satu pekerjaannya berat, aturannya bermacam-macam. Antara majikan satu dan majikan yang lain itu aturannya juga berbeda-beda teman-teman. Seperti saya itu pekerjaan saya berat. Setiap hari mungkin teman-teman juga tahu, saya pekerjaan saya tuh ngangkatin bos yang notabene seorang laki-laki, tinggi, terus besar juga ya. Dibilang bos saya itu tingginya sekitar 180, beratnya sekitar ya 70 kilo. Kok bisa saya bisa mengangkat bos sebesar itu, setinggi itu, terus seberat itu, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang menyarankan ABCD kayak gitu. Sekarang begini teman-teman, kita itu bekerja juga menggunakan otot dan otak. Kita harus mengetahui yang namanya teori dalam bekerja, mengangkat, dan teori dalam kita bersosialisasi ataupun kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu nanti kalau kita terbiasa menegur, menyapa, berbuat baik terhadap orang lain, itu akan membuat kita merasa nyaman, entah itu di lingkungan bos ataupun di lingkungan tempat kita berada. Jadi usahakan kalau kita ikut orang itu, satu, kita harus jujur teman-teman. Jujur dalam segala hal, entah keuangan, dalam bekerja, keterbatasan dalam kita berbahasa dan berkomunikasi. Lebih baik kita jujur kalau tidak tahu ataupun tidak paham. Saya dulu dari awal juga nggak bisa bahasa teman-teman, jadi saya berusaha untuk belajar dengan pelan-pelan. Jangan sampai kita bilang tahu tapi tidak tahu. Itu nanti akan membuat bos kita ataupun keluarga di sekeliling bos kita itu akan merasa kok katanya tahu tapi kenyataannya tidak tahu. Jujur itu dalam segala hal. Jadi lebih baik jujur kalau tidak mengetahui sesuatu ataupun belum paham, kayak gitu teman-teman. Yang kedua, cintailah pekerjaan itu supaya kita tidak merasa terbebani dengan pekerjaan. Seberat apapun pekerjaan kita, kalau kita merasa mencintai pekerjaan, perlahan-lahan kita akan nyaman teman-teman. Seperti saya, pekerjaan saya itu sangat berat, tapi saya tuh merasa mencintai pekerjaan saya karena saya membutuhkan imbalan dari pekerjaan itu, yaitu gaji. Jadi seberat apapun pekerjaan saya akan berusaha mencintai pekerjaan supaya saya tidak merasa terbebani dengan pekerjaan tersebut. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan merasa terbebani oleh pekerjaan karena pekerjaan kita berat. Memang setiap pekerjaan ikut orang, apalagi yang namanya Mbak TKW di luar negeri itu tidak ada mempunyai pekerjaan yang ringan teman-teman. Semuanya pekerjaan itu berat. Apalagi jaga kakek, jaga nenek.
terus kayak saya itu jaga kayak Mas Bos yang notabene itu lumpuh total. Jadi segala sesuatu itu semuanya saya yang menghandle. Ikut kerja ke kantor, ya masak, ya nyuci baju, beres-beres rumah dan lain sebagainya. Akan tetapi saya merasa nyaman karena satu, bos saya sudah dibilang percaya terhadap saya, karena saya itu dari awal saya udah jujur dalam segala hal, pekerjaan apapun, dalam keuangan dan lain sebagainya. Orang luar negeri kalau udah merasa tidak percaya sama kita, itu tidak akan percaya lagi. Jadi berusahalah untuk jujur dalam segala hal, kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman banyak yang minta motivasinya dong Mbak Tila, bagaimana supaya kita itu tetap bisa betah kerasan kerja di luar negeri. Yang namanya kita kerja itu kita harus adaptasi dulu teman-teman. Kita berusaha untuk beradaptasi dengan seseorang di sini sangatlah susah. Jadi kita harus berusaha yang namanya ya kalau dari saya ya, motivasi saya itu buktikan kalau kita tuh orang yang jujur, orang yang baik, orang yang tekun dan bisa dipercaya. Berusahalah menjadi diri kita sendiri, jangan sampai kita itu ikut-ikutan orang lain dalam bekerja, kayak gitu teman-teman. Supaya kita di sini kerja juga nyaman, dipercaya sama bos kita, dipercaya sama majikan dan lain sebagainya. Terus terang saya dari awal bekerja, alhamdulillah saya mendapatkan teman yang baik, terus bos yang baik, karena mereka mungkin sudah merasa percaya terhadap saya. Saya tidak akan yang namanya membuat orang lain tidak akan percaya terhadap saya. Jadi buat teman-teman yang bekerja, mau bekerja ataupun yang sudah bekerja di luar negeri, dimanapun itu, berusahalah menjadi diri kita sendiri, jangan sampai ikut-ikut orang lain. Umpamanya ada temen yang kayak gini, janganlah ikut kayak gitu. Jadi pokoknya teman-teman harus waspada, hati-hati kalau ikut orang. Jadi supaya kita di sini juga tenang, nyaman dalam bekerja ataupun melaksanakan pekerjaan kayak gitu loh. Saya dari dulu orangnya positive thinking, tidak mau yang namanya mendengarkan di luaran sana. Umpamanya kan biasa ada kabar yang tidak baik, ya itu lupakanlah. Itu masalah orang lain, kita tidak perlu tahu dan tidak usah tahu gitu, supaya kita tidak merasa terganggu dengan pekerjaan kita ataupun kabar di luar sana. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin banyak yang melihat video saya, pekerjaan saya itu berat, tapi kenapa saya bisa betah sampai 12 tahun? Yaitu tadi teman-teman, karena saya membutuhkan pekerjaan, terus saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya ini. Meskipun berat, akan tetapi kita melakukan pekerjaan itu dengan senang hati, suka hati, terus bos kita juga udah baik terhadap kita, pasti kita akan nyaman dengan pekerjaan gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin bisa membantu teman-teman, memotivasi teman-teman semuanya yang membutuhkan pekerjaan ataupun ingin bekerja ke luar negeri itu. Jangan sampai kita itu terpengaruh dengan dunia luar gitu loh. Sebisa mungkin kita harus menjaga diri kita sendiri supaya kita tetap bisa bekerja sampai kapanpun dan dipercaya oleh majikan kita. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini saja video saya. See you next video, tunggu video saya selanjutnya. Ini udah mau 12:30 tapi si bosnya juga belum beres. Ini dari pagi, saya dari jam 10 di sini. Ini udah 12:30, udah 3 jam ya. Mungkin pembicaraan belum selesai. Jadi see you next video, tunggu video saya selanjutnya. Mudah-mudahan jawaban saya ataupun pertanyaan teman-teman ada yang bisa terjawab dengan jawaban saya ini. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.